Bendera merah putih, bendera tanah airku, tegar dan cemerlang warnamu, berkibarlah di langit dan biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Bendera merah putih, bendera tanah airku, tegar dan cemerlang warnamu, berkibarlah di langit dan biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Langsung senang sekali bisa kembali bersama-sama dengan adik-adik untuk beribadah pada hari ini. Walau masih melalui online, tapi Lauswa percaya tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan pada hari ini. Oke? Nah, semuanya sudah mandi kan? Sudah berpakaian rapi? Nah, bagus. Sekarang kita mau bernyanyi. Ya, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan gembira, dan juga jangan lupa pakai gerakan. Oke? Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak berbunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak berbunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak berbunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak berbunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa.
senang ya kita menyanyi untuk Tuhan. Nah, semoga Tuhan juga senang ya mendengar puji-pujian kita. Tapi sebelum kita lanjut ke pujian berikutnya, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Minta pimpinan Tuhan untuk ibadah ini. Lipatkan tangan, tutupkan mata, kami berdoa pada Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu hari ini. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya, sehingga ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tolong juga Tuhan kami boleh belajar tentang Engkau melalui ibadah ini, sehingga kami boleh lebih mengenal Engkau dan mencintai Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, udah naik kelas ya? Langsung ngucapin selamat ya, udah naik kelas, baik di sekolah maupun di sekolah minggu. Tetap semangat, tetap rajin belajar, oke? Nah, sekarang langsung mau tanya dulu sama dedek-dedek yang lebih kecil-kecil ya. Nanti Cece Koko boleh bantuin kok ya. Langsung mau tanya, ini huruf apa? Tuh, sama nggak? Huruf apa ini? T, betul. Kalau ini huruf apa ini? Nah, kalau semua susun nih, itu, ini lagi, baru itu. Nah, ini huruf apa nih? T. Kalau dibaca jadi apa? Apa sekali lagi? Taat, pinter. Nah, beberapa minggu ini kan kita dengar cerita tentang Bapak Abram yang berganti nama menjadi Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham ini sangat taat sama Tuhan. Nah, kita mau ya mendandani seperti Bapak Abraham ya, yang taat pada perintah Tuhan, taat pada firman Tuhan. Nah, kita nyanyikan lagu ini ya sebagai tekad kita untuk menjadi anak yang taat. Oke? Ya, semangat ya. Nah, yang belum bisa kita sama-sama ya. Adik-adik, dari lagu kedua tadi, adik-adik tahu kan Tuhan Yesus sangat senang kalau kita mau taat padanya. Maka itu sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar untuk taat pada Tuhan. Tapi kita
mau menyanyikan lagu ini dulu untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. When we do His good will, He abides with us still, with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy with Jesus but to trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what the glory He sheds on our way. When we do His good will, He abides with us still, with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy with Jesus but to trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. When we do His good will, He abides with us still, with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy with Jesus but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy with Jesus but to trust and obey. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih atas puji-pujian yang baru saja kami nyanyikan. Kiranya puji-pujian kami berkenan di hati Tuhan. Sekarang kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Kami rindu untuk belajar firman Tuhan dan mendengar perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin lause-lause yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, mari sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah secara online. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian. Dan saat ini kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami satu demi satu, sehingga kami boleh belajar, kami boleh mengerti firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan pimpin kami, berikan kami hati yang rindu untuk mendengar, dan kami rindu untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar mengenai ketaatan. Taat itu mudah atau enggak ya? Ada seorang anak
namanya si Boy. Boy ini pada suatu sore sedang nonton televisi. Nah, tiba-tiba terdengar suara. Ternyata itu suara maminya. Maminya bilang, "Boy, waktunya mandi." Boy yang mendengar hal itu, dia mempunyai dua pilihan. Pertama, dia matikan televisinya dan dia pergi mandi. Atau yang kedua, dia akan mengatakan begini, "Mami, aku mau nonton, gak mau mandi." Yang pertama, Boy taat. Yang kedua, Boy tidak taat. Karena dia mau nonton sampai kapan, kita gak pernah tahu. Mungkin filmnya udah habis, dia nonton lagi, akhirnya gak mandi-mandi. Nah, adik-adik pilih yang mana? Taat atau tidak taat? Bagi Lause, perintah maminya masih mudah. Karena mandi atau tidak. Taat perintah maminya untuk mandi atau tidak taat tetap nonton. Tapi bagaimana kalau perintah itu bukan dari hanya maminya, tapi Tuhan yang memberi perintah. Contohnya, di Alkitab ada seorang bapak yang Tuhan kasih perintah langsung. Wah, perintahnya apa ya kira-kira ya? Mudah apa sulit ya? Tapi apakah bapak itu akan taat ya sama perintah Tuhan ya? Ayo kita saksikan sama-sama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya, beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. "Bapak." Sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu.
diangkatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Adik-adik, setelah kita menyaksikan film yang barusan, kita belajar Abraham mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Abraham percaya sama Tuhan, sehingga ia mau taat perintah Tuhan. Abraham taat perintah Tuhan. Waktu Lawson nonton videonya, Lawson melihat dalam hati kecil Abraham, ia bukan dalam keadaan happy, bukan keadaan senang, tapi Abraham dalam keadaan susah dan sedihnya dia, karena anak satu-satunya harus dikorbankan. Abraham tentu mempunyai banyak pilihan. Ia bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, biar aku aja. Jangan Ishak, aku aja yang dikorbankan. Atau Abraham juga bisa ngomong, Tuhan, beri aku waktu. Aku masih ingin membesarkan Ishak. Nanti setelah Ishak besar kau boleh mengambilnya. Tapi Abraham tidak mengambil opsi itu. Abraham dalam kesedihan hatinya, Abraham tetap katakan, baik, aku akan mempersembahkan korban, yaitu Ishak kepada Tuhan. Aku mau taat. Di Alkitab juga ada satu contoh ketaatan yang luar biasa, yaitu Kristus Yesus. Dalam Filipi 2 ayat 8, Tuhan Yesus dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kristus pun telah memberi contoh bahwa ia taat perintah Bapa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa taat sama Tuhan? Jawabannya tentu bisa. Ketika kita percaya sama Tuhan, kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, kita pasti bisa taat. Taat perintah Tuhan. Taat perintah Tuhan seperti apa?
taat perintah orang tua, taat sama guru, taat sama aturan-aturan dari sekolah. Dalam lingkungan kita taat, jangan buang sampah sembarangan. Itu contoh ketaatan. Maukah kita belajar untuk taat sehingga Tuhan disenangkan? Kita mau sama-sama baca ayat hafalan kita yang diambil dari Kolose 3 ayat 20 tentang ketaatan. Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Langsung ulangi, Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar satu ketaatan yang begitu luar biasa. Tuhan memberikan satu cobaan kepada Bapak Abraham, dan luar biasa respon Bapak Abraham yang memilih untuk taat kepada Tuhan. Tuhan, kami mau belajar taat. Kami mau belajar taat akan perintah Tuhan. Tuhan, tolong mampukan kami. Tuhan, kami mau belajar taat kepada orang tua kami, guru-guru kami. Tuhan, tolong mampukan kami. Didik kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Sehingga Tuhan disenangkan oleh perbuatan kami. Jadi biarlah kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada dalam ketaatan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Hai hai hai. Halo adik-adik sekolah minggu. Jangan lupa berikan persembahanmu. Nah, langsung mau memberi pengumuman nih. Di akhir bulan Agustus, 30 Agustus, kita akan merayakan hari ulang tahun sekolah minggu yang ke-33. Yeay! Sekolah minggu kita sudah berumur 33 tahun ya adik-adik ya. Nanti kita akan merayakan beribadah bersama, ibadah HUT sekolah minggu. Nah, untuk menyambut hari ulang tahun sekolah minggu, kita akan mengadakan lomba. Siapa yang mau ikut lombanya? Yang pertama, lomba ide kreasi ucapan hari ulang tahun sekolah minggu. Adik-adik dapat membuat kartu ucapan ulang tahun, hiasan ulang tahun, atau kreativitas lainnya. Nanti difoto, divideokan, dan di-share ke lausa-lausanya. Yang kedua, lomba menyanyi. Tema hari ulang tahun sekolah minggu kita yang ke-33 adalah ingat kasihnya. Ingat kasih Tuhan kepada sekolah minggu kita hingga berusia 33 tahun. Nah, adik-adik, lagunya adalah lagu Ingat Kasihnya. Yuk ikut lomba menyanyi. Yang ketiga, wow, ini menarik sekali. Lomba TikTok lagu rohani. Adik-adik boleh memilih satu lagu rohani, nanti membuat TikTok bersama dengan keluargamu dan di-share ke lausenya. Ada hadiah loh yang menarik. Yuk ikutan ya adik-adik ya. Lihat deadline-nya sehingga tidak ketinggalan. Nah, sekarang kita akan membuat aktivitas. Adik-adik boleh melihatnya di link di bawah ini ya. Nanti adik-adik print, adik-adik lakukan aktivitas kita dan share ke lausa-lausanya. Sampai di sini pengumuman lausa. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan.
tetap semangat di dalam Tuhan, tetap lakukan yang terbaik, jaga kesehatan, tetap percaya, berdoa kepada Tuhan bahwa kita akan mengalami hal yang indah bersama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Bye.